Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita jumpa lagi di mata kuliah manajemen keuangan ya. Di pertemuan yang ke-13 kita akan bahas analisis break even point, yaitu titik pulang pokok. Artinya suatu titik di mana tidak terdapat laba, tidak dapat terdapat rugi. Di sini dipakai untuk analisa, bisa dipakai untuk analisa mempelajari hubungan antara biaya tetap, variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Di sini ada yang namanya biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang tidak berpengaruh, tidak dipengaruhi oleh tingkat volume produksi. Tapi kalau biaya variabel ini biaya yang mengikuti jumlah produksi atau kuantitas produksi ya. Nah, dari biaya tetap dan biaya variabel ini apabila terjadi atau terdapat semi variabel, nah semi variabel tadi harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Kemudian di sini karena analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume kegiatan, maka disebut dengan cost profit volume analisis atau CPV analisis. Nah, kenapa kita harus menggunakan BP ya? Di sini kalau menggunakan BEP memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat operasi yang harus ditutup agar semua operasional dapat ditutup. Dan yang kedua adalah untuk mengevaluasi tingkat penjualan tertentu dalam hubungannya dengan tingkat keuangan. Kita amati dulu yang poin satu. Di sini perusahaan bisa juga uh, dipakai ya, misalnya break even point itu bisa dipakai untuk menentukan laba yang dikehendaki. Jadi di sini untuk uh, misalnya break even point-nya 100, misalnya 100 unit ya. Berarti kalau kita ingin tahu laba yang dikehendaki misalnya ada 100% misalnya, berarti di sini kita tinggal ditambahkan dari FC-nya. Jadi di sini bisa untuk mengetahui berapa break-even point-nya dan juga bisa untuk menentukan ya berapa tingkat penjualan yang dikehendaki dengan tingkat keuntungan tertentu. Oke, nanti ada rumus-rumusnya. Di asumsi dasarnya, biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap tadi sudah ya. Harga jual per unit tidak berubah dalam selama satu periode analisa. Kemudian perusahaan hanya produksi satu macam produk. Jika lebih dari satu, maka perimbangan ada yang namanya sales mix ya di situ. Jadi dihitungnya kita menggunakan totalnya. Jadi nanti kita hitung deh ya, kita coba ya. Oke, ini perhitungan rumusnya atau dasar unit ya. BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan P ini adalah price price ya. Price per unit dikurangi dengan variabel variabel ini maksudnya adalah variabel cost per unit. Ini adalah rumus dari untuk yang atas dasar unit ya. Oke, sekarang kita lihat ini keterangannya tadi sudah. Oke, selanjutnya ini ya. Ini contoh. Ini menggunakan rumus satu ya berarti ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke, ini satu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 500.000, biaya variabel per unit Rp50 dan harga jual Rp150. Kapasitas produksi maksimal ada 15.000 unit. Jadi ini adalah key ya, key-nya ya. Berapakah besar BIP dalam unit? Oke. Ini adalah rumusnya, rumus BIP dalam unit ya. FC biaya tetap seperti tadi, PC adalah biaya variabel atau variable cost, kemudian S adalah sales, artinya ini adalah volume penjualan. Contoh menggunakan data yang tadi ratusannya BP dalam rupiah. Ya. Di sini, oh iya, iya, ya, oke, oke. Sekarang untuk FC-nya, FC-nya berarti Rp500.000. Ya, ini adalah FC ya. Kemudian satu main PC per S.
PC-nya adalah 50 dibagi dengan harga jual 150. Berarti 50 dibagi 150 adalah sepertiga, ya kan? Satu dikurangi sepertiga adalah 2 per 3. Satu dikurangi sepertiga adalah 2 per 3. Kemudian kita lihat FC-nya ini 500.000 rupiah. Berarti FC dibagi 2 per 3 sama dengan kalau kalau di bawah ini sebagai penyebut kan bisa dibalik ya. Berarti di FC kali 3 dibagi 2. Nah, FC kali 3 ini berarti ada FC-nya 500 kali 3 1.500 dibagi 2. Berarti ada 750 rupiah. Nah, itu kalau FC di dalam unit. Nah, berapakah FC dalam rupiah ya? Berapakah kalau dalam unit? Berarti tinggal 750.000 tadi dibagi dengan 150. Nah, itulah break even point dalam unit ya. Jadi 750.000 dibagi dengan 150 rupiah. Kenapa harganya 150? Itulah yang Anda hitung sendiri ya, berapa BEP-nya di dalam unit. Caranya seperti itu. Oke, yang ke selanjutnya ada efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap harga BIP. Jika terjadi peningkatan harga jual per unit, maka akibatnya BIP akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena harganya akan terjualnya mahal, otomatis kuantitas untuk BIP pasti akan lebih kecil. Kita lihat, kita amati yang di sini ya. Kalau salesnya tinggi, ya ini kan kalau tadi kan 2 per 3 itu satu min, ini 1/3. Kalau seandainya salesnya tinggi, tinggi taruhlah 4 ya, otomatis di sini penyebutnya di situ akan naik. Jadi di sini secara otomatis BEP-nya pasti akan lebih kecil. Kalau apakah dibalik ya? Oke, kita balik lagi ke sini. Jika biaya tetap meningkat, maka akan menaikkan BIP dan sebaliknya. Kenapa? Kita lihat di sini. Biaya tetap naik, ya. Biaya tetap naik. Ya. Berarti di sini break even point-nya juga pasti akan naik. Kenapa? Kita lihat di sini ini adalah berbanding lurus ya. Ada di atas, artinya ada di pembilangnya ya. Berarti kalau pembilangnya naik, asumsinya di sini tetap, berarti pasti BIP-nya adalah naik. Oke. Kita lanjutkan di sini. Contoh menggunakan soal yang tadi, jika harga jualnya naik dari 150 menjadi 200. Berapakah BIP-nya? Oke, kita balik lagi ke sini. Ini tadi harga jualnya kan 150. Sekarang menjadi 200. Berarti di sini 50 per 200. Yang di sini ya, PC-nya itu 50, S-nya adalah 200. Berarti uh, kita lihat 50 dibagi 200 adalah seperempat. Berarti 1 min seperempat itu berapa? 3 per 4. 1 per 4 ya. 1 dikurangi seperempat. Berarti 3 per 4. Karena tadi kan ini harga jualnya naik menjadi 200. Ya kan? Ingat, catatan not ya. 1 min 1/4 adalah 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini kalau di FJ-nya ini berapa ya? FJ tadi kan 500.000 ya. Kalau dibalik di sini kan menjadi 4 per 3. Ya kan? Seperempat, kalau secara matematis ya, kalau dibagikan kayak gini berarti menjadi 4 per 1. Tadi 3 per 4 ya, maaf ya. Berarti 4 per 3. Nah, 4 dikalikan dengan berapa ini? 500 kan 2 juta ya. 2 juta dibagi dengan 3. Berarti ada 700 sekian. Otomatis di sini turun ya. Turun. 700 kita coba lihat ya. Kita hitung, kata kita pakai kalkulator, mudah-mudahan nampak. Kalau nggak nampak ya Anda bisa hitung sendiri gitu ya. Kalkulator kita cari, kalkulator. Ini mungkin ya, ini ada kalkulator belum muncul di sini. Nah, sudah muncul di sini ya. Ini kalkulator. Belum muncul juga.
Di laptopnya rada lemot. Bentar, kalkulator. Kenapa nggak muncul? Oh, mungkin karena ini masih ada di dalam sini. Nah, ini udah muncul ya. Tadi eh, satu main 1/4, berarti 3/4. Berarti kalau dibalik kali 4 dibagi 3, ya kan? Berarti 500.000 dikali 4 ini sama dengan 2 juta dibagi 3. Oke, kita lihat hasilnya 600 sekian ya. 600 sekian. Oke. Eh, kalau tadi tadi ya, kalau yang tadi ya berarti kita lihat FC-nya tadi FC naik ya. Sebentar, yang naik adalah dari data soal tersebut. Oh, yang ini tadi kalau kita menggunakan apa namanya, uh, harga jualnya naik ya, maka BIP-nya turun yang di sini, benar ya. Yang tadinya 750 menjadi 666.000 ya. 666,6 berapa nih? 666.000, 666 gitu ya, 67 seperti itu. Ini adalah untuk yang apabila terjadi kenaikan harga jual per unit. Kalau yang di sini tadi perubahannya, ini tadi sudah kita lihat yang di sini. Oke ya. Jadi kalau dari soal nomor satu, apabila harga jual naik, maka BIP-nya akan turun, harga jual naik. Itu sudah terbukti ya. Bagaimana kalau fixed cost-nya yang naik ya? Berarti di sini BIP-nya pasti akan naik. Karena apa? Karena fixed cost-nya itu eh, yang tadinya pembagi apa yang dibagi itu lebih besar ya, berarti hasilnya juga akan lebih besar dari company. Oke, bagaimana saya tutup dulu untuk yang kalkulatornya ya. Bagaimana efek perubahan sales mix terhadap BIP? Sales mix itu adalah terjadi apabila si perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk ya. Jadi salah satu asumsi dasar dalam analisa BP ini menghasilkan dua macam produk atau lebih. Ini tidak adanya perubahan dalam sales mix-nya. Jadi uh, yang dijual itu. Jadi produk mix-nya itu tetap selama dalam analisa BP. Kemudian sales mix menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BIP secara total akan mengalami perubahan. Kita lihat di contohnya, ya. Ini adalah produk A, ya, produk A. Ini adalah produk B, analisanya ya. Dan ini secara total. Jadi sales-nya di sini ada 20.000 unit, ya. Kalau 20.000 unit di sini asumsinya ya, ini ada 200.000. Jadi di sini karena di sini tidak tidak apa, tidak lengkap ya, udah nggak apa-apa ya di sini. Harga jualnya di sini ada 10 ya, berarti di sini 200 ya, di bawahnya sudah diketahui ya. Kemudian harga jual produk B ini dibagi 8.000. Bisa juga kita akan menentukan harga jualnya. Jadi misalnya sales untuk yang 20.000 unit ini ada 200.000, untuk produk B sales ini ada untuk yang 8.000 unit ini ada 200.000. Jadi secara total yang rupiah ini akan kita jualkan menjadi 400.000 rupiah. Nah, variable cost ini ada 60%. Berarti 60% kali 200.000 untuk produk A, jadi sama dengan 120.000. Oke, ini yang variable cost produk A. Nah, fixed cost produk A ini 40.000 rupiah ya. Nah, sedangkan untuk produk B, untuk yang variable cost-nya 40%
kali 200 ya, 200.000 ya, berarti ada 80.000 rupiah. Sehingga total variabel cost-nya ada 120.000 ditambah 80.000. Inilah total yang merupakan total variabel cost dari mix tadi. Jadi mix produk tadi ya. Kemudian untuk produk B, fixed cost-nya ada 80.000 hingga biaya totalnya ada 160.000 rupiah. Jadi total dari produk mix tadi 160.000 ditambah 160.000 ya. Ini total yang dari atas ya untuk produk B ya. Nah, kalau total produk mixnya berarti 160.000 ditambah 160.000. Jadi ada 320.000. Nah, kita lihat keuntungan operasional didapat dari mana? Untuk produk A, keuntungannya adalah ini sales, ini adalah pendapatannya dikurangi dengan total biaya. Inilah keuntungan operasional untuk yang produk A. Sedangkan untuk produk B, berarti di sini sales atau penjualannya ada 200.000 ini adalah penghasilan dikurangi dengan biaya total untuk produk B. Jadi ada 40.000. 200.000 dikurangi dengan 160.000 jadi 40.000. Jadi kalau kita lihat totalnya di sini untuk yang produk mix adalah ini keuntungan dari produk A 40.000, keuntungan dari produk B ada 40.000. Jadi totalnya ada 80.000 rupiah. Oke. Di sini untuk yang harga jual ya. Harga jual per unit produk A ini kan 200.000 dibagi dengan 20.000 jadi 10.000. Oke. Harga jual per unit produk B ada 200.000 dibagi dengan yang 8.000 yang menjadi ada 25.000. Oke. Dari data tersebut diketahui bahwa sales mix-nya tadi ada 200.000 banding 200.000. Ini sales mix-nya. Ini ya, yang ini 200.000 ya. Nah, ini sales mix 200 banding 200. Jadi 1 banding 1. Product mix ini ada produk mix 20.000 berarti yang kuantitas yang ini. Produk mix ini 20.000 dibanding dengan 8.000. Kelihatan nggak ya? Oke, saya kecilkan saja dulu biar kelihatan biar nampak ya. Ada di sini. Nah, seperti ini ya. Ini produk A, produk B ya. Jadi untuk produk mix nggak kelihatan. Ini ada 20.000 dibanding 8.000. Jadi 2,5 dibanding 1. Kalau dikecilkan seperti itu ya. Sekarang besarnya BEP total kita ambil dari totalnya. Jadi ini adalah fixed cost ini yang 120 yang di sini di total 120.000 yang di sini ya. Ini adalah yang sales mix A, yang mana di bawah nih ya. 120 ini 120.000 adalah sales mix-nya. Satu main. Nah, ini juga yang di total ya 200 tadi kan 200 dibagi dengan 400 ya. 200 dibagi 200 dibagi variable cost-nya ya. Ini 200 ya. Variable cost-nya ya dibagi dengan sales-nya di total. Ini kan sales kan yang di total yang mix-nya juga. Jadi di sini ketemunya akan 240.000 rupiah. Itulah break even point. Break even point. Kalau tadi kan di sini kalau kita analisa lagi break even point-nya 240.000. Tapi di sini sales mix-nya total ada 400.000 ya. Kalau kita ingin tahu berapa keuntungannya berarti 400.000 dikurang dengan 240.000. Kalau kita ingin lihat ya, kalau kita ingin mengetahui itulah penghasilannya atau namanya laba ya. Sekarang sales mix untuk A dan B 1 banding 1 ya. 1 banding 1 ini yang untuk sales mix-nya. Oke. Sekarang sales mix untuk produk A setengah kali, kenapa setengah? Tadi kan 1 banding 1, berarti 1 per totalnya, berarti 2. 1 per 2. 1 tambah 1 adalah 2.
satu dibagi dua atau setengah ya kali 240.000 ini adalah apa namanya, ini adalah yang break even pointnya untuk produk A ya. Jadi 120.000 ya untuk yang apa namanya, kalau kita ingin tahu berapa bagiannya. Oke, kemudian kalau dalam unit ya, dalam unit berarti uh, tinggal dibagi dengan 10 rupiah. Dari mana 10 rupiah? Dari sini. Ini untuk yang produk A, ini 10 rupiah. Ya, berarti di sini dibagi dengan 10. Jadi ada 12.000 unit. Nah, sekarang untuk produk B bagaimana? Tadi kan perbandingannya 1:1. Berarti di sini bagian dari sales produk B juga sama 1/2 kali ini 250.000 yang tadi sudah kita hitung break even point totalnya. Jadi menjadi 120.000 rupiah. Kalau di dalam unit menjadi 120.000 dibagi 25 dari sini. Ini kan ini adalah harga jual produk B. Oke, jadi di dalam unit ini ya menjadi 4.800 unit. Nah, produk mix A banding B di sini kita lihat 120.000 ini ya untuk A bagi B ya, di sini banding B untuk perbandingannya. Ini berarti sesuai dengan ketentuan produk mix ya, sama sebenarnya ya. Dibagi 48 itu dari sini 4.800. Oke, nah sekarang kita masuk ke BEP dalam multiple produk tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan break even point, tapi bisa juga terjadi yang satu untung yang satu rugi, tapi nanti bisa saling menutupi. Oke, kita lihat dari jenis contoh di atas ada keuntungan dan kerugiannya seperti ini. Ini sales masing-masingnya dari angka-angka tadi ya. Ini variable cost ya. Ini contohnya ya, ini produk B, produk A, ini produk B, ini adalah total. Caranya sama dengan yang tadi ya. Total merupakan jumlah dari namanya mix yang berarti produk A dan produk B. Jadi kalau sales-nya berarti sales produk A ditambah dengan sales produk B. Variabel cost-nya ini juga sama, 60% kali yang ini 120.000. Jadi inilah variabel cost untuk produk A. Produk B juga sama. Jadi 40% kali 120.000. Oke, ini PC-nya berarti kalau kita lihat untuk yang FC, FC-nya berarti akan dikurangkan. Kenapa? Karena di sini kita lihat break even point-nya seperti itu. Oke, sales dengan pendapatan itu dikurangi apa namanya, pendapatan di situ pendapatan sama dengan biaya. Pendapatannya itu adalah sales, biayanya adalah total ini. Kalau yang sudah diketahui adalah variabel cost-nya 60% tadi, berarti fixed cost-nya tinggal dikurangkan saja. Oke, jadi keuntungan netonya ada 8.000 rupiah. Dari mana? Dari 120.000 dikurangi dengan biaya total. Oke, ya. Ini juga sama caranya ya. Oke, menggunakan data di atas berapa misalnya BP jika A bertambah 50%, sedangkan B tetap. A bertambah 50%. Berarti yang di sini untuk yang A ini akan bertambah 50%, berarti menjadi 100 108 kalau 180 ya ditambah dengan 50%. Untuk A tetap. Ini analisanya sama ya. Ya, uh, kita tinggal tambahkan untuk yang 50% produk A ya, jumlah produk A ya. Berarti kuantitasnya ya, kita lihat di kuantitasnya mana nih kuantitasnya ini lebih besar 50%, coba Anda hitung sendiri ya. Jadi tinggal ditambahkan 50% untuk kuantitasnya. Kalau tadinya kuantitasnya di sini nih dalam unit ya, nah, kuantitas ini ya, ini kuantitas ini kan tadinya kan ada 20.000 untuk produk A. Kalau ditambah 50%, berarti di sini produk A-nya naik menjadi 30.000 unit. Dikalikan dengan harganya yang ini. Oke,
analisa saya, produk gue juga sedemikian. Kita tinggal ikuti yang bertambah yang mana. Gitu. Kalau misalnya yang bertambah ini 50%, produk B tetap. Atau misalkan di sini produk B-nya tambah 50%, di sini tetap. Atau dua-duanya bertambah. Oke, analisnya sama dengan tadi. Oke, oke ini sudah ya. Sekarang penentuan penjualan minimal. Seperti tadi kita sudah bahas sebentar ya, sedikit ya. Ini sales minimum. Jadi kita tinggal tambahkan keuntungannya ya. Kita ingin menetapkan keuntungan berapa. Misalnya kita ingin menetapkan keuntungannya 20 juta misalnya. Berarti di sini FC plus 20 juta ya ini keuntungannya dibagi dengan ini ya. Berarti nanti akan ketemu berapa sales minimal. Nah, ini sales minimal ini yang nanti akan dibuat target oleh si bagian penjual. Oke. Jadi contohnya ya tahun 2007 suatu perusahaan sudah break even point. Perusahaan bekerja dengan biaya tetap ini 120.000 dan hasil penjualannya 2 juta. Kondisi tahun 2008 diperkirakan lebih baik hingga pimpinan menetapkan target keuntungan 300.000 rupiah. Berapakah besarnya penjualan minimal? Nah, kita lihat salesnya, ini kan PC ditambah dengan FC. Oke, PC ditambah dengan FC. Nah, PC-nya sama dengan saya dikurangi PC, FC ya. Jadi PC-nya sama dengan ini 2 juta. Mana ini ya 2 juta dikurangi dengan ini biaya tetapnya. Oke. Yang diketahui di sini adalah sales-nya. Mana salesnya ini ya? Ini kemudian ada biaya tetap. Berarti biaya variabelnya ada 800.000, 2 juta dikurang dengan 1,2 juta. 1,2 juta. Berarti ada 800.000. Inilah yang variabel cost-nya. Sekarang kita lihat targetnya ada 300.000. Kita masukkan di sini. Ini adalah FC, fixed cost ya. Ditambah ini adalah laba yang dikehendaki. Satu min, nah ini dalam kurung maksudnya ya. 800.000 ini adalah variabel cost ya. Ini adalah penjualannya. Jadi sales minimalnya kita harus dapat 2,5 juta. Nah ini sales minimalnya ya. Makanya terkadang kita uh, kita maunya untung dengan 300.000 misalnya. Kemudian ternyata sudah tercapai nih targetnya keuntungannya berarti sudah sales minimalnya ada 2,5 juta ini sudah tercapai tapi di sini barangnya ternyata masih ada artinya apa kita masih punya tersisa barang kan jumlah produksi belum belum mungkin lebih besar daripada penjualan artinya apa ini penjual minimal target sudah tercapai berarti masih ada sisanya artinya ada barang yang belum terjual itulah yang terkadang kita gunakan untuk strategi promosi seperti misalnya buy one get one. Kemudian apa namanya? Misalkan kita gunakan uh, penurunan up to gitu ya. Price up to sekian. Kita sering lihat seperti itu ya. Itu karena apa? Karena targetnya sudah tercapai. Jadi kalau untuk yang manajemen ini ada banyak sekali strateginya yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan ya agar pemasarannya lebih bagus, artinya penjualannya lebih bagus ya. Salah satunya adalah dengan melakukan strategi promosi. Nah, itu karena targetnya sudah tercapai, nah sisanya itu bisa digunakan untuk promosi, menarik apa namanya, menarik pelanggan baru. Oke, oke, sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya saya stop share dulu.